فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, Bapak dan Ibu yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Di antara kenikmatan yang paling kita syukuri adalah ketika kita diberikan pertolongan atas ibadah dan amal saleh yang kita lakukan. Karena seluruh ibadah yang kita kerjakan, dari sholat, puasa, sedekah, sampai berkumpulnya kita pada majelis ilmu dalam kesempatan subuh kali ini, bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena hebatnya kita dalam takwa, tetapi semua kebaikan ibadah yang kita selenggarakan dalam kehidupan semata-mata karena hebatnya Allah ketika memberikan pertolongan kepada hamba yang beriman. Inilah yang menjadikan kita tidak perlu sombong dan tidak perlu menepuk dada berlebihan atas pencapaian ilmu dan ibadah yang telah kita capai dan telah kita kerjakan. Wallahi, semua itu terjadi hanyalah karena pertolongan Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita memuja, dan semoga kita termasuk di antara hamba yang sedikit dan minoritas, yaitu adalah hamba yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini merupakan subuh pertama kali saya menginjakkan kaki, baru datang tadi di stasiun jam 4. Tapi hari ini sudah bertemu dengan antum-antum semua, dan saya mengetahui betul bahwasanya ini adalah hari kerja, tetapi Bapak dan Ibu masih menyempatkan waktu untuk datang ke majelis ilmu, maka semoga ini menjadi pemberat dalam mizan kebaikan kelak insyaallah. Dalam kesempatan hari ini kita akan bicara tentang tema yang telah kita pilih, yaitu adalah memilih tentang tema Ya Rabb sabarkan jiwaku. Sebelum kita akan menerangkan secara spesifik tentang perkara itu, perlu kiranya saya menyampaikan tentang muqaddimah dan prolog supaya memahamkan apa yang akan kita kaji secara lebih mendalam. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW ternyata beliau tidak meremehkan tentang arti cinta. Makanya salah satu di antara doa yang kita dapatkan ketika Rasulullah SAW itu berdoa, Rasulullah SAW itu berdoa meminta kekuatan 3 cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Ahmad. Apa doa yang dipanjatkan oleh beliau ketika beliau meminta cinta kepada Rabbnya? Maka beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Aku meminta kepadamu cinta orang yang mencintaimu. Dan aku meminta kepadamu amal yang paling engkau cintai, yang memudahkan aku untuk mendapatkan cintamu. Di sini kita mendapatkan Rasulullah fakir dan membutuhkan 3 cinta yang beliau minta kepada Rabb yang menguasai alam semesta, yaitu pertama, cintanya Allah. Yang kedua, cinta orang yang solih, yang mencintai Allah sebagaimana beliau mencintai Allah. Dan yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang memudahkan dirinya dan diri kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak membahas yang pertama, tidak pula kita membahas yang kedua, tetapi kita akan membahas yang ketiga, bahwasanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, beliau meminta amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memudahkan kita untuk dicintai oleh Allah. Dan di antara amal yang paling mudah untuk memudahkan kita dicintai oleh Allah, yaitu adalah kesabaran. Makanya inilah yang menjadikan kita faham bahwasanya Allah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, saking besarnya kedudukan sabar di dalam agama, maka sampai Allah itu mengulang-ulang perintah sabar di dalam Al-Quran hingga 90 tempat, hingga 90 kali. Karena besarnya kedudukan sabar di dalam agama kita ketika kita beribadah kepada Allah. Makanya sampai Allah sebelum mewajibkan sabar bagi hamba yang beriman,
Maka sampai Allah pun mewajibkan sabar pada sifatnya. Makanya Rasulullah bersabda menerangkan tentang sifatnya Allah di antara sifat-sifat mulia yang Allah miliki. Maka Rasulullah itu bersabda, "Laisa hunaka syai'un wa laisa hunaka ahadun asbar ala adza minallah." Kamu tidak pernah dapatkan dat, kamu tidak pernah dapatkan sesuatu yang paling sabar kecuali adalah Allah. Wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum wa yad'una lahu walad. Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling sabar, memberikan rezeki sama manusia, memberikan kesehatan sama manusia. Tetapi manusia yang Allah berikan kesehatan dan rezeki, tetapi mereka menuduh Allah itu memiliki keturunan. Padahal menuduh Allah memiliki keturunan merupakan perkara yang berat, yang apabila dibebankan kepada langit, langit menjadi pecah. Tapi Allah sabar, tetap memberikan rezeki kepada orang-orang yang telah menuduh Allah itu memiliki keturunan. Disitulah kita mendapatkan penjelasan Nabi, Allah sebelum memerintahkan ana dan antum untuk bersabar, Allah telah wajibkan kepada dirinya untuk bersabar, dan tidak ada zat yang paling sabar di atas muka bumi ini kecuali adalah Allah. Berapa pak dari kita jadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Tapi Allah tetap memberikan rezeki sama kita. Allah tetap menunggu kita untuk bertaubat. Allah tetap menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dan Allah tidak langsung mengadab orang-orang yang bermaksiat kecuali Allah menunggu kesempatan dia untuk balik. Karena itu semuanya menjelaskan satu, tidak ada zat yang paling sabar di atas muka bumi ini kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika telah mewajibkan pada sifatnya bahwasanya Allah itu mewajibkan dirinya untuk bersabar, maka Allah pun mewajibkan kepada setiap para nabinya untuk selalu bersabar. Makanya Allah sampai memerintahkan kita hamba yang beriman ngikutin orang-orang para nabi dan para rasul di dalam kesabaran. Makanya sampai Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul." Kalau kamu jadi orang itu mbok sabar sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi ketika mereka mendapatkan ujian yang Allah berikan dalam kehidupan. Dan Allah mewajibkan kepada setiap nabinya untuk bersabar. Dan di antara nabi yang paling sabar, Nabi ulul azmi, yang kita tahu ada Nuh, ada Musa, ada Muhammad, ada Ibrahim, ada Isa. Dan Allah memberikan sifat istimewa pada Rasul Azmi bagaimana mereka itu sabar. Makanya di dalam sirah sampai diterangkan di dalam Rahikul Maktum, antum tahu kenapa para nabi dominasi rata-rata mereka itu menggembala kambing. Allah itu memerintahkan mereka, menggiring mereka untuk menggembala kambing sebelum Allah itu berikan kepadanya risalah dakwah. Maka di dalam kitab sirah diterangkan, tidaklah para nabi rata-rata didominasi pekerjaan mereka dan kesibukan mereka. Sebelum mereka berdakwah untuk menyeru kalimat Allah, mereka diperintahkan untuk menggembala kambing, kecuali salah satu hikmahnya, karena menggembala kambing itu menciptakan kesabaran. Makanya kalau antum punya sifat marah-marah, belajar menggembala kambing. Di situ nanti antum akan sabar. Punya bos yang sukanya marah-marah, terus suruh gembala kambing dulu sebelum jadi bos. Karena di situ akan menciptakan kesabaran. Tapi disitulah kita memahami betapa besarnya kedudukan sabar, sampai kemudian Allah mewajibkan kepada para nabinya untuk selalu bersabar. Makanya sampai kita mendapatkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menerangkan kepada kita ketika beliau menjelaskan tentang khitam surat Al-Asr, penutup di dalam surat Al-Asr. Maka kemudian di dalam penutup surat Al-Asr Allah menyampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan di dalam akhir surat Al-Asr yang antum dan saya hafalkan, yaitu adalah ketika Allah mengatakan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebutkan kata al-haq itu lebih dulu daripada kata sabar? Padahal kita mengetahui puncak tertinggi dalam kehidupan itu adalah al-haq. Tapi kenapa Allah perintahkan kita menasihati dalam kebenaran, baru menasihati di dalam kesabaran? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai beliau menerangkan apa hikmah Allah menyebutkan kata al-haq lebih dulu daripada kata sabar. Maka Imam Syafi'i sampai mengatakan karena orang yang memegang kebenaran belum tentu dia menjadi orang yang sabar ketika sudah mendapatkan kebenaran. Karena betapa beratnya kesabaran dalam kehidupan ketika kita menjadi hambanya Allah. Saking beratnya itu, sampai-sampai kita mendapati para salafus salih
menerangkan tentang keutamaan sabar itu banyak betul. Tapi saya tidak menerangkan satu persatu keutamaan sabar. Antum ikuti pada majelis para asatidz yang lainnya ketika menerangkan tentang keutamaan sabar. Tapi salah satu di antara hikmah dan salah satu di antara pahala besar yang Allah berikan kepada orang yang sabar, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ketika Allah kemudian berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar, ajruhum, pahala mereka, bighairi hisabin, pahala mereka itu tanpa batas. Di situ para salafus salih berkata, Allah biasanya kalau memerintahkan kita terhadap satu perintah, Allah terangkan detail balasannya. Ketika antum contohnya diperintahkan untuk sholat syuruk, ketika sholat itu dilaksanakan 2 rakaat setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, nunggu sebentar, tunggu matahari terbit, kemudian kita sholat. Allah terangkan detail balasannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man shalal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu summa shala rak'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin. Siapapun yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai menunggu matahari terbit, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala secara sempurna sebagaimana orang umrah. Allah terangkan detail. Antum ketika diperintahkan sedekah, Allah terangkan detail. Antum dilipat gandakan 700 kali lipat. Antum ketika membaca Quran, Rasulullah menerangkan detail balasannya, yaitu adalah setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Nabi kita tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semua rata-rata perintah yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah selalu detail diterangkan balasannya. Tapi tahukah antum ada salah satu amalan yang tidak pernah Allah terangkan detail balasannya, dan itu salah satunya adalah amalan orang yang bersabar. Saking besarnya pahala yang menanti, saking besarnya ridha Allah kepada orang yang bersabar, sampai Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar, ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala mereka itu tiada batas. Allah tidak menerangkan apakah dapat bidadari, Allah tidak sampaikan. Dikali lipat 700 kali lipat, Allah tidak katakan. Apakah kemudian akan mendapatkan pahala sebagaimana haji dan umrah, Allah tidak sampaikan dan tidak ceritakan. Kenapa Allah rahasiakan? Syekh Utsaimin menjawab, li'adzamil jaza' min dalika sabr. Karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang sabar, saking gedenya Allah tidak pernah nerangkan kepada kita betapa besarnya pahala dan keutamaan yang menanti bagi orang yang sabar. Makanya analoginya gampang. Bapak kalau mendapatkan ada seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, kalau hadiahnya itu biasa, maka sejak pertama kali sudah diterangkan hadiahnya itu apa dan tidak pernah dirahasiakan. Seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya cuma makan mie ayam bakso. Maka biasanya sejak pertama kali istrinya bertanya, hadiahnya apa sih mas? Alah makan mie ayam bakso. Es teh ya jangan nambah, baksonya juga jangan nambah. Karena kemudian apa? Hadiahnya mie ayam bakso. Kalaupun dirahasiakan, tidak akan pernah menjadi sesuatu yang menarik. Surprise, mie ayam bakso, tidak enak didengarkan. Karena sesungguhnya hadiahnya cuma mie ayam bakso. Tapi beda kalau ada seorang suami, kemudian akan memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mobil. Maka kemudian sang suami pasti akan merahasiakan hadiah itu sampai tiba waktunya memberikan hadiah itu kepada istrinya. Setiap istrinya nanya, hadiahnya apa sih mas? Selalu dijawab dengan satu pernyataan ringan, alah tunggu masanya, waktu datang. Kapan hadiahnya? Nanti. Apa hadiahnya? Sabar. Selalu begitu, tunggu hari H. Ketika kemudian sudah hari H, tinggal ngasihkan kunci mobil, masih banyak syaratnya. Ayo tutup mata dulu, muterin rumah 20 kali. Hitung mundur dari 200. Jadi tinggal memberikan hadiah mobil. Kenapa dirahasiakan? Karena sesungguhnya hadiahnya besar. Analogi sederhana dan kias itu untuk menggambarkan kenapa Allah itu rahasiakan pahala sabar. Bahkan pahala orang yang jihad sekalipun Allah tidak rahasiakan, akhi. Allah sampaikan bahwasanya orang yang kemudian berjihad apabila dia ikhlas di tempat yang syar'i dan tidak ada niatan ketika dia berjihad kecuali karena Allah, maka dia memberikan syafaat kepada 70 keluarganya.
mendapatkan para bidadari. Allah ceritakan detail. Tapi pahala bagi orang yang sabar, Allah tidak sampaikan. Saking besarnya pahala orang yang sabar, Allah rahasiakan itu supaya kita terpacu secara terus menerus dalam kehidupan kita untuk bersabar.